Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, wassalawatan alaika ya Rasulullah. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan mad, khususnya mad tabi'i. Oke, setelah minggu lalu kita sudah belajar mengenai rendah hati, himah, dan sederhana beserta dengan dalil ayatnya Al-Furqan, Al-Isra ya. Sudah pada hafal semua ya kemarin. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan mad, khususnya mad tabi'i. Simak terus ya sampai selesai. Oke, hukum bacaan mad ya. Secara bahasa, mad itu artinya memanjangkan dan menambahkan ya. Memanjangkan atau menambahkan apa? Ya, tentunya menambahkan panjangnya ya. Sedangkan menurut istilah ya, mad ini artinya adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad ya. Huruf-huruf mad itu apa saja? Nah, nanti kita akan bahas ya. Sebelum ke huruf-huruf mad, kita bicara masalah macam-macam mad dulu nih ya. Mad itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang kedua mad far'i. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada mad tabi'i ya. Nah, tadi sudah Bapak janjikan huruf mad itu apa saja sih? Ada berapa? Ada yang sudah tahu? Pasti sudah ya. Oke, kalau belum tahu, huruf mad itu ada 3 ya, ada 3 huruf mad. Yang pertama huruf mad ya, mad tabi'i. Yang pertama adalah hurufnya alif ya, alif. Oke, syaratnya apa? Alif ini dihukumi mad tabi'i ya ketika didahului oleh harokat fathah ya. Ketika dahulu oleh harokat fathah, terus cara bacanya gimana? Ya, cara bacanya dibaca panjang 2 harokat ya, itu alif. Sekali lagi, yang pertama adalah hurufnya alif ya. Syaratnya apa? Syaratnya didahului oleh harokat fathah ya. Kemudian yang kedua ya, ada waw ya. Waw mati atau waw sukun ya. Syaratnya apa? Ya, syaratnya harus didahului oleh harokat ya, harokat dhamma ya. Sekali lagi, yang kedua hurufnya waw ya. Syaratnya didahului oleh harokat dhamma. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga apa tadi? Ya ya. Syaratnya apa? Didahului oleh harokat kasroh ya. Sekali lagi, yang ketiga huruf ya sukun ya. Di ya sukun itu ya mati, tidak ada harokatnya, didahului oleh harokat kasroh. Cara bacanya sama ketiga-tiganya, yaitu dibaca panjang 2 harokat. Oke, sekarang kita rinci satu-satu persatu ini. Yang pertama ya, alif. Alif ya. Alif didahului oleh harokat fathah. Contoh ya. Contohnya misalkan jamaah ya. Jamaah. Lihat di situ ada huruf alif ya. Alif yang tidak ada harokatnya ya. Yang didahului oleh harokat ya fathah. Fathahnya di huruf apa ya? Di huruf ja. Maka bacanya panjang 2 harokat. Jamaah. Jamaah. Nggak boleh bacanya jamaah, kurang panjang. Atau bacanya terlalu panjang. Jamaah, kepanjangan juga nggak boleh. Jadi harus 2 harokat ya, panjang 2 harokat. Contoh lain, misal kitabun. Kitabun ya. Lihat di situ juga ada alif ya. Sebelum alif ada huruf yang berharokat
fathah, maka dibaca panjang juga 2 harokat. Kitabun, kitabun, ya, harus wajib panjang 2 harokat. Nah, contoh lagi ada di kata Ar-Rahman, ya. Ini pengecualian. Jadi ada kalanya mad tabi'i yang dari alif itu bentuknya tidak mesti alif yang didahului oleh harokat fathah, tapi bisa juga, ya, dia harokatnya berdiri. Jadi fathah tapi dia berdiri. Pasti pernah lihat ya di Ar-Rahmanir Rahim, ya. Nah, ini juga sama, dihukumi mad tabi'i, panjangnya 2 harokat sama, ya. Itu kalau alif. Oke ya. Sekali lagi, yang pertama alif hurufnya didahului oleh harokat fathah. Contoh-contohnya yang mudah ini ada jamaah, kitabun, ya. Ar-Rahman, ya, juga panjang 2 harokat. Kemudian yang kedua ada waw mati atau waw sukun, ya, didahului oleh harokat dhammah, ya, harokat dhammah. Cara bacanya gimana? Sama, panjang 2 harokat. Contoh, yaqulu, ya, yaqulu, panjang 2 harokat, ya. Hurufnya apa? Ada huruf waw, ya, didahului oleh harokat dhammah. Harokat dhammahnya ada di huruf qaf, ya. Jadi bacanya panjang 2 harokat. Yaqulu, yaqulu, nggak boleh dibaca yaqulu, ya. Harus yaqulu. Nah, terkadang waw mati atau waw sukun itu kadang-kadang tidak ada harokat yang di atas waw itu kan ada buletan, ya. Kadang-kadang di beberapa penulisan itu tidak ditulis, jadi harokat matinya itu tidak ada. Nah, kalau harokat matinya nggak ada, itu sama saja, itu dihukumi waw mati, ya. Ya, contoh lain, ghafurun, ghafurun, ya, panjang, ada huruf waw mati, ya, atau waw sukun didahului oleh harokat, ya, dhammah, bacanya sama, panjang 2 harokat, ya. Contoh lagi, tuliju, tuliju, ya, sama, ada waw mati didahului oleh harokat dhammah, ya. Tuliju, bacanya panjang 2 harokat. Oke, itu tadi yang waw mati. Kemudian yang ketiga ada ya mati, ya, ya mati atau ya sukun didahului oleh harokat kasroh, ya. Sekali lagi yang ketiga, ya sukun didahului oleh harokat kasroh. Contoh, alladzi, ya, alladzi, ya. Lihat ada ya mati di huruf terakhir, ya, ya mati, sebelum ya ada zal, ya. Zalnya kasroh. Cara bacanya panjang 2 harokat, ya. Alladzi, ya, alladzi wasfisu fi, misal, ya. Kemudian contoh yang kedua, sami'un, sami'un. Lihat, di situ juga ada ya mati, ya. Ada ya mati yang warna merah didahului oleh harokat kasroh, mimnya itu kan kasroh, ya, sami'un, ya. Bacanya 2 harokat. Contoh lain, basirun, basirun, ya. Ada ya mati yang merah didahului oleh harokat kasroh di huruf shad, ya. Basirun, ya. Cukup jelas, ya. Tadi ingat lagi, yang pertama huruf mad tabi'i adalah alif, ya. Ketika atau syaratnya didahului oleh harokat fathah. Kemudian yang kedua ada waw ketika didahului oleh harokat dhammah. Kemudian yang ketiga, ketika ada ya sukun, ya, didahului oleh harokat kasroh. Oke, cukup jelas, ya. Tapi ada pengecualian ini. Ada pengecualian. Mad tabi'i itu tidak dibaca
atau tidak disebut mad tabi'i ketika menghadapi tiga hal ya. Yang pertama, ketika mad tabi'i itu diikuti oleh hamzah. Hamzah itu macam-macam ya, ada hamzah huruf yang asli hamzah ya, ada yang dia numpang di huruf alif juga bisa. Hamzah itu juga bisa numpang di huruf waw, bisa juga numpang di huruf ya. Pokoknya kalau diikuti hamzah, ada mad tabi'i kemudian diikuti hamzah. Misal jaa ya, lihat di contoh ada mad tabi'i sebetulnya di situ ya. Setelah huruf setelah jim itu kan ada alif ya. Sebelum alif jimnya itu fathah, harusnya kan mad tabi'i ya. Tapi karena setelah alif ada hamzah ya, maka tidak dihukumi mad tabi'i lagi. Ya, itu masih mad tapi mad yang lain. Kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Sekali lagi, tidak disebut mad tabi'i ya ketika diikuti oleh hamzah. Kemudian yang kedua, ketika mad tabi'i diikuti huruf tasydid, yang huruf double ya. Misal min dabbatin ya. Lihat, setelah huruf dal yang merah itu kan ada alif ya. Ada alif, sebelum alif harokatnya fathah, mestinya kan itu ya, mestinya itu mad tabi'i dong. Tapi karena setelah alif ada huruf syiddah atau huruf double di huruf ba itu. Kemudian yang ketiga, ketika mad tabi'i itu diwaqafkan. Misal nasta'inu, itu kan ada ya mati yang merah ya. Ada ya mati didahului oleh harokat kasrah di huruf ain itu. Mestinya kan mad tabi'i, tapi karena diwaqafkan jadi nggak jadi mad tabi'i lagi. Contoh misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Mestinya kan di situ ada mad tabi'i, tapi karena nasta'in ya diwaqafkan atau diberhentikan, maka tidak dihukumi lagi dengan mad tabi'i ya. Masih huruf mad tapi mad yang lain. Kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Oke ya, cukup jelas ya semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dapat akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.